Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Edu Fadila Pratama dengan NPM 264111016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi matematika bisnis dengan topik keseimbangan pasar. Oke, slide pertama. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kondisi ini terjadi pada suatu harga yang disebut harga keseimbangan atau equilibrium price. Dengan jumlah barangnya disebut jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Dalam kondisi ini, tidak terjadi kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran. Jadi jumlah barang yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Fungsi permintaan. Selanjutnya adalah fungsi permintaan. Rumus umum fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BP. QD merupakan jumlah permintaan, P adalah harga, dan A merupakan permintaan maksimum, sedangkan B menunjukkan tingkat perubahan permintaan terhadap harga. Sifatnya adalah ketika harga naik, permintaan akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun, permintaan cenderung meningkat. Fungsi penawaran. Kemudian ada fungsi penawaran. Rumus umumnya adalah QS sama dengan C plus DP. QS merupakan jumlah penawaran. P adalah harga. C merupakan penawaran awal. Dan D menunjukkan perubahan penawaran terhadap harga. Berbeda dengan permintaan, pada penawaran berlaku hubungan positif. Artinya, ketika harga naik, jumlah penawaran juga meningkat. Cara menentukan keseimbangan pasar. Untuk menentukan keseimbangan pasar, pertama, tentukan fungsi permintaan. Kedua, tentukan fungsi penawaran. Ketiga, samakan keduanya, yaitu QD sama dengan QS. Keempat, hitung nilai harga atau P. Dan terakhir, masukkan nilai P ke salah satu fungsi untuk mendapatkan jumlah keseimbangan atau Q. Contoh perhitungan. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Diketahui QD sama dengan 100 min 2P dan QS sama dengan 20 plus 2P. Karena keseimbangan terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran, maka 100 dikurang 2P sama dengan 20 plus 2P. Dari persamaan tersebut diperoleh 80 sama dengan 4P, sehingga P sama dengan 20. Kemudian kita masukkan P ke fungsi permintaan. Q sama dengan 100 kurang 2 dalam kurung 20. Maka Q sama dengan 60. Jadi harga keseimbangannya adalah 20 dan jumlah keseimbangannya adalah 60. Kurva keseimbangan pasar. Pada kurva keseimbangan pasar, kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan untuk kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Titik perpotongan kedua kurva tersebut disebut titik keseimbangan atau titik E. Pada contoh sebelumnya, harga keseimbangannya adalah 20 dan jumlahnya adalah 60. Penerapan dalam matematika bisnis. Konsep keseimbangan pasar memiliki beberapa penerapan dalam matematika bisnis. Di antaranya adalah untuk menunjukkan harga optimal, memprediksi jumlah produk yang akan terjual, membantu perencanaan produksi menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis, serta menganalisis perubahan harga di pasar. Ini ada yang keskip ya. Oke, ketidakseimbangan pasar.
Selain keseimbangan, ada juga kondisi ketidakseimbangan pasar. Salah satunya adalah excess demand atau kelebihan permintaan. Kondisi ini terjadi ketika harga terlalu rendah sehingga jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran. Akibatnya, harga cenderung naik. Maaf ya, slide-nya tadi kelewatan. Oke, untuk kesimpulan. Sebagai kesimpulan, keseimbangan pasar terjadi ketika QD sama dengan QS, atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Harga dan jumlah keseimbangan dapat dihitung menggunakan persamaan fungsi, permintaan, dan penawaran. Konsep ini penting dalam matematika bisnis karena membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan kondisi pasar. Demikian presentasi dari saya mengenai keseimbangan pasar. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.